Istri pernah cerita, istri masuk ke asinan kan, makan kita, ditanya sama istri, gimana rasanya mas? Gitu kan. Iya kan, artinya enak gitu kan. Kemudian cuman sedikit aja kurangin garamnya nih, kemudian pada asinnya minta ampun. Kemudian boleh nggak? Boleh dusta seperti itu. Kemudian tapi kalau sesekali, kalau tiap kali ya jangan juga. Kemudian bakalan darah tinggi suaminya kalau tiap kali ya. Nah itu yang dikatakan boleh. Lain daripada itu, misalnya usaha, kalau nggak dusta ini usaha nggak lancar, kalau dusta ini usaha lancar, kira-kira darurat nggak itu? Ada nggak dalam agama tadi yang boleh kayak gitu? Berarti nggak boleh, berarti hukumnya tetap haram. Kemudian artinya hasil usahanya pun nggak akan berkah karena dilaknat oleh Allah. Dan itu sifat yang paling sulit merasa sekali usaha gara-gara dusta, besok kemudian ada masalah dikit lagi dusta lagi supaya akhirnya nggak ada masalah pun kemudian tetap dia dusta. Paham ya? Ya inilah kemudian dusta ini, kemudian sifat yang paling sulit dirubah. Bukan saya yang ngomong, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, dusta sama sifat khianat ini susah banget dirubah dua ini. Orang tuh kalau sudah, makanya minta maaf lah anak-anak kecil nih, kemudian kayak kecil-kecil, nah kita jaga bener anak-anak kita tuh supaya jangan dia mulai kecilnya biasa dusta. Kalau sudah biasa dusta, dia sampai gede itu susah banget merubah untuk jadi dia jujur, tuh susah banget. Kadang-kadang kita juga ngajarin dusta kan, dia nggak mau tidur, ayo tidur tuh ada hantu di atas. Mana ada hantu? Kalau ada hantu bukan anak yang takut, ayah ibunya udah takut duluan kan. Biasa begitu gede kemudian didustainya, dibalasnya. Kalau dia bisa ngomong tuh kan, kemarin ayah ibu yang ngajarin dusta katanya. Ada kucing, mana ada kucing kemudian kan. Sama sifat khianat. Arti khianat itu kemudian dititipi amanah nggak beres, titipi kemudian diberi kepercayaan nggak dilaksanakan. Sifat khianat ini kemudian susah dirubah. Orang kalau sudah terbiasa khianat, ya khianat terus, sulit sama orang yang biasa dusta. Ini kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, kemarin itu dusta itu menutup pintu hidayah kan? Innallaha la yahdi, Allah tidak akan memberi hidayah man huwa musrifun kadzdzab, kata Allah dalam Al-Quran. Allah tidak akan memberi hidayah orang yang melampaui batas dan orang yang biasa berdusta. Artinya kalau berdusta itu menutup pintu hidayah. Makanya kata Nabi kemudian, iyyaka wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hindarilah sifat dusta, karena dusta itu akan membimbing kepada kejahatan dan kemaksiatan. Kenapa kalau orang dusta kemudian membimbing kepada kemaksiatan? Karena dusta itu menutup hidayah. Kemudian maka dia akan terus maksiat yang lain-lain. Ya, kebalikannya kemudian, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah. Biasakan sifat jujur, kata Nabi. Lazimkan sifat jujur, karena kalau jujur itu membimbing kepada kebaikan. Orang tuh bisa kemudian ikhlas karena terbiasa jujur. Orang bisa jadi kemudian hilang hubud dunianya karena biasa jujur. Kemudian pokoknya segala kebaikan itu bisa datang kalau kita kemudian membiasakan jujur. Kebalikannya, segala macam kemaksiatan bisa dilakukan kalau sudah biasa berdusta. Nah, itu aja sudah ngeri. Yang kedua, laknat Allah datang. Ya kan? Sudah hidayah pintu tertutup, laknat Allah nomor 2. Yang ketiga, karakter yang sulit dirubah. Coba. Makanya di dalam kitab Fathul Ilah, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ya, ayahnya dari Habib Ali pengarang Maulid Simtud Durar kan, ayahnya Habib pengarang Maulid Simtud Durar itu kan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain
Al-Habsyi. Nah, ini ayahnya Habib Ali, pengarang Maulid Simtud Durar ini, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dalam kitab Fathul Ilah beliau mengatakan bahwa wa min a'zami afatil lisan al-kadhib, di antara yang paling besar bahayanya lidah itu adalah dusta. Ya. Jadi lidah kita nih yang paling besar bahayanya di antaranya adalah dusta. Lalu Nabi mengatakan, kata Nabi, yang paling banyak menyebabkan orang disiksa di neraka itu dua, al-fam wal farj, satu mulut, dua kemaluan. Jadi kata Nabi, aktsaru ma yudkhiluhun nar, yang paling banyak menyebabkan orang dimasukkan, disiksa ke neraka itu dua, al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Ya. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga itu at-taqwa wa husnul khuluq, takwa dan kemudian akhlak. Ya, jadi yang banyak membuat orang masuk ke surga itu adalah takwa dan akhlak. Tapi yang banyak membuat orang disiksa di neraka, kata Nabi, al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Nah, mulut ini artinya lidah, lisan. Nah, yang paling besar bahaya lisan ini, kata Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, adalah al-kadzib, dusta. Jadi lidah kita ini sudah banyak menyebabkan orang yang memilikinya disiksa, dan di antara maksiat lidah yang paling besar dari yang lain-lain itu adalah dusta. Ya bayangkan coba. Maka itu saya tekankan sekali ini, kenapa? Karena kembali lagi sekarang ini orang sudah menganggap dusta itu sebagai hal yang biasa sudah. Kadang-kadang kemudian kawan-kawan berdusta, kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang ceramah aja sampai ada di dalamnya yang dengar seneng lagi, ya kan? Yang ceramah dusta, yang didustai senang, dan itu terjadinya biasanya di majelis-majelis. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jangan senang, itu dusta. Ya. Kecuali misalnya kita ngomong kayak tadi, mudah-mudahan dapat duit 2 miliar, itu nggak dusta. Kemudian boleh aja, kemudian masalah kabul nggak kabul urusan belakangan. Paling penting kalau minta nyebutnya banyak sekali kalian, kemudian kan paham ya, insyaallah, mudah-mudahan. Makanya jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Artinya kemudian usaha kemudian usahakan jujur, ya, jujur. Kepepet kalau menurut agama boleh, ya silahkan berdusta. Tapi kalau menurut agama berarti kepepetnya cuman menurut hawa nafsu kita. Allah turunkan laknat, artinya jauh dari rahmat Allah. Dikatakan di dalam sebuah riwayat, bila mulut orang itu berdusta, itu malaikat rahmat itu lari dari orang itu bermil-mil. Kenapa? Karena malaikat rahmat ketika mulut seseorang itu berdusta, jadi kan di diri kita, di rumah kita nih, kalau kita melakukan kebaikan, malaikat rahmat itu mendekat. Kayak di rumah, misalnya di rumah tuh malaikat, kalau di rumah tuh diisi dengan ibadah dan lain sebagainya, maka malaikat rahmat tuh kemudian akan masuk ke situ. Ya, sama kita juga, kalau kita melakukan, misalnya kita masuk ke masjid, itu malaikat rahmat datang mendoakan terus sampai pulang. Ya, sampai pulang kemudian. Nah, tapi ketika seseorang berdusta, itu malaikat rahmat itu bahasa kitanya kabur bermil-mil. Kenapa? Karena kemudian dalam riwayat tersebut disebutkan bau busuknya mulut orang yang berdusta itu. Jadi dalam ciuman malaikat rahmat, kalau orang berdusta tuh mulutnya bau busuk. Kayak kita misalnya, maaf ya, orang kemudian mulutnya bau, ya kita kan gak deket-deket nih. Kalau malaikat rahmat saking busuknya bau mulut orang yang berdusta itu, bermil-mil larinya, artinya baunya, cuma kita nggak nyium kan. Coba kalau kita ada orang dusta bau busuk, mulutnya ada orang dusta bau busuk gitu, insya Allah nggak ada yang berani dusta kemudian, ya kan? Kenapa nih gosok gigi nggak wangi-wangi? Oh ternyata tadi habis bohongin istri, kemudian misalnya bau busuk, kemudian luar biasa. Ya, tapi kadang-kadang di kita malah berbalik kan, malah mulutnya orang dusta tuh yang kata-katanya pengalaman ya Ustaz. Iya,
manis bener, kemudian padahal itu dicium oleh malaikat rahmat, baunya busuk. Makanya malaikat rahmat menjauh. Sekali lagi jangan sepelekan, jangan remehkan sifat dusta. Nah, dalam hadis yang lain lagi, dalam hadis yang lain lagi disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka khuluqun abghadu ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam minal kadzib. Ini bahkan maaf ya, ulama-ulama dalam Ibnu Taimiyah yang mengatakan nih hadis-hadis sahih nih. Artinya kalau kalangan mereka saja mengatakan hadis ini sahih, apalagi kalangan kita yang ahlus sunnah wal jamaah, kemudian silsilatus sahihah dikatakan hadisnya hadis sahih. Maka khuluqun abghadu ila Rasulillah minal kadzib. Tidak ada akhlak yang paling dibenci oleh Nabi selain daripada dusta. Saya ulang, maka khuluqun, tidak ada akhlak sifat abghadu yang paling dibenci oleh Rasulullah minal kadzib, daripada dusta. Jadi Nabi nggak senang kalau ngelihat umatnya melakukan sifat-sifat buruk. Semua Nabi nggak senang. Tapi yang paling Nabi nggak senang kalau ngelihat umatnya itu adalah dusta. Jadi sifat kita yang paling menyakiti hati Nabi kalau kita berdusta. Jadi kalau kita berdusta itu Nabi sakit hati bener. Paling sakit hati Nabi, paling nggak seneng Nabi, paling benci kalau kemudian ngelihat atau dengan sifat dusta ini. Maka khuluqun abghadu ila Rasulillah, tidak ada akhlak yang paling abghad, itu isim tafdil. Bughdun itu kemudian isim masdar, artinya benci. Kalau abghadu artinya paling, isim tafdil, paling dibenci, ila Rasulillah minal kadzib, daripada sifat dusta. Jadi misalnya kita ngomongin orang, Nabi benci. Kita mencaci maki orang, Nabi benci. Tapi Nabi lebih benci, Nabi lebih nggak seneng, Nabi lebih sakit hati kalau kemudian kita dusta. Kalau gitu ngedingin ngomongin orang dong Pak Ustadz. Nah, terserah kalau pahamannya begitu. Artinya kemudian ini bicara yang paling jelek. Kalau semua yang jelek-jelek ya tetap menyakiti hati. Jadi kalau kita berdusta itu bukan hanya orang lain yang kita sakiti, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tersakiti. Coba bayangkan kebaikan apa yang bisa kita dapat, sekalipun dunianya dapat kita miliaran gara-gara dusta. Allah melaknat, Nabi benci, mau kemana kita? Coba bayangkan, cuman gara-gara pengen dapat dunia. Seberapa ukurannya dunia ini dengan laknat Allah? Seberapa ukurannya dunia ini dengan sakit hatinya Rasulullah? Yang paling menyakitkan hati Rasulullah kalau mulut kita nih ngomongnya bohong. Itu paling menyakiti hati Nabi sudah. Nah, mudah-mudahan kita kemudian, saya ulang-ulang kenapa saya tekan-tekan ini, supaya kita jangan menganggap dusta itu sepele lagi. Jangan dikit-dikit dusta, kemudian dikit-dikit dusta. Usahakan kemudian berusaha jadi orang yang jujur. Dalam hadis yang lain lagi disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ini hadisnya sahih, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadzib ribatun. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Jadi kalau sesuatu itu bila hati kita ragu, tinggalkan. Pilih yang kemudian hati kita nggak ragu. Ini kalau bicara hukum, bicara hukum fikih, kemudian ini bisa diambil kaidah usul fikih. Kemudian misalnya sesuatu itu kita ragu, boleh nggak, maka tinggalkan. Sesuatu yang meragukan itu tinggalkan. Tapi kita tidak bahas itu. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya kejujuran, tuma'ninah, itu kata Nabi ketenangan atau ketentraman. Wal kadzib ribatun, dan dusta itu kemudian menggelisahkan.
Jadi jangan dikira kemudian ketika orang berdusta itu dia tenang, enggak akan. Nabi mengatakan kalau orang jujur maka hatinya akan tenang, tapi kalau orang dusta hatinya akan gelisah. Ini sudah dikatakan oleh Nabi sudah, bahwa fa inna sidqa tuma'ninah wal kadzib ribah, bahwa kejujuran itu yang menenangkan dan kemudian dusta itu menggelisahkan. Jadi jangan dipikir orang yang biasa berdusta itu dia enak tidur, nggak akan. Dia selalu dalam hatinya nih rasa geli, entah rasa bersalah, entah takut ketahuan dustanya, entah mikirin bagaimana nutupin dusta ini dengan dusta yang baru lagi. Walhasil sama dengannya, kalau sudah biasa berdusta hati nggak akan tentram. Coba bayangkan, Allah laknat, Rasulullah benci, hati nggak tenang. Satu aja gara-garanya dusta. Itu tok gara-garanya kemudian. Jadi masa iya demi duit misalnya, kemudian demi usaha dan demi kawan dan lain sebagainya kemudian harus berdusta, sementara efek negatifnya sangat-sangat membahayakan kepada kita, bukan hanya di dunia bahkan sampai di akhirat. Waliyadzubillahi min dzalik. Terakhir, kafa bil mar'i kadziban. Ini hadis Nabi lagi. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta, ya, artinya sudah termasuk golongan orang yang kafa bil mar'i kadziban. Cukup seseorang dikatakan pendusta, kata Nabi, ayyuhadditsa bi kulli ma sami'ah, kalau dia selalu menceritakan apa yang dia dengar. Ya, saya ulang, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu termasuk sudah pendusta kalau setiap yang dia dengar dia ceritakan. Kalau bahasa jahatnya apa ya? Kalau bahasa, maaf ya, ini bahasanya, kalau bahasa jahatnya, kalau bahasa ngerinya, ember bocor, diisi keluar, diisi apa yang dia dengar dia sampaikan. Cukup dah itu jadi ciri, jadi penyebab orang dikatakan pendusta kalau apa yang dia dengar dia ceritakan. Kalau zaman sekarang apa yang dia baca, dia lihat, apa yang ada di media sosialnya di share. Baca ini share. Apalagi ketemu ini share, ketemu ini share. Cukup sudah, kata Nabi, orang itu dikatakan pendusta kalau zaman Nabi ada Facebook nih, kalau zaman Nabi ada WhatsApp, kalau zaman Nabi ada apalagi Instagram, sudah termasuk orang itu pendusta kalau setiap ketemu artikel di share. Ya, ini fikih Facebook nih. Artinya kalau sesuatu itu benar-benar kita baca, kita pahami, kita dulu kalau nggak paham benar-benar kita tanya, nih pantas nggak kalau kemudian setiap langsung share, setiap yang aneh itu kadang-kadang yang nge-share-nya aja belum baca lagi. Dia baca judulnya tok nih. Ya, misalnya contohnya tanda-tanda akhir zaman, dia nggak baca karena banyak banget, langsung di share. Dianya aja nggak baca. Begitu yang nerima share-sharean, dia juga nggak baca, langsung. Pokoknya bahasanya gini aja dah. Setiap yang dia lihat, dia kemudian terima, langsung di-share. Cukup sudah, kata Nabi, kafa bil mar'i kadziban, menjadi sabab orang itu digolongkan orang yang pendusta. Kenapa? Kan tidak setiap, dalam pepatah Arab gini, laisal khabar kal muayanah, tidak semua berita itu sesuai fakta. Ini pegang loh ya, ini dalam pepatah Arab disebutkan begini, laisal khabar kal muayanah, tidak semua berita itu sesuai fakta. Artinya kalau kita nggak tahu pasti kebenarannya itu, maka nggak usah di-share. Karena kalau kita selalu apa yang kita baca kita share, atau apa yang kita dengar kita ceritakan, itu kan namanya khabar kan. Orang cerita ini, oh ternyata langsung ceritakan ke orang lain. Ya, kalau bahasa emak-emak ya itu tadi, ember bocor.
itu sudah cukup orang tuh dikatakan pendusta kalau kelakuannya seperti itu. Nah, artinya apalagi zaman kita sekarang, perhatikan benar-benar. Kemudian kalau kita tidak paham-paham, apalagi minta maaf lah, bukan jelek, bagus men-share masalah agama tuh bagus. Cuman kalau kita sendiri tidak paham lalu kita share, kalau salah misalnya, kecuali kita bisa mempertanggungjawabkan. Ya, kalau waktunya panjang saya ceritakan contohnya, cuman waktunya pendek. Ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada masalah karena kita paham. Kalau kita tidak paham, mendingan nanti dulu, kemudian khawatirnya di situ ada kesalahan. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahaya dusta dan tentang siapa orang yang termasuk pendusta itu. Ya, kalau kita alhamdulillah mulut sudah nggak berdusta misalnya, tapi kadang-kadang apa aja di-share, kemudian di-share. Hati-hati, tidak semua harus kita share, kemudian tidak semua yang kita dengar harus kita ceritakan. Karena ketika orang apa saja yang dia dengar dia ceritakan, maka itu menunjukkan sudah cukup menjadi tanda dan bukti bahwa orang itu termasuk orang yang pendusta. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah untuk menghindari dusta ini dalam segala urusan, dalam segala aktivitas kehidupan kita. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang jujur. Maka lihat di dalam Al-Quran itu, siapa sih orang yang ihdinas siratal mustaqim itu? Kan kita setiap saat gini nih, ihdinas sirat. Iya, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang diberi, artinya jalan orang yang diberi nikmat, itulah jalan yang lurus. Lalu jalan yang diberi nikmat itu jalan siapa kemudian? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika alladzina an'amallahu 'alaihim, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka orang itulah yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Nilai kaitannya loh ya, orang yang diberi nikmat oleh Allah berarti jalannya lurus. Jalan lurus namanya siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu sirat jalan yang mana? Jalan orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Faulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, artinya orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabiyyin, siddiqin, syuhada, siddiqin di mana? Setelah di atas orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Coba bayangkan, nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Derajat siddiqin ini, orang-orang yang jujur, yang benar ini, di atas orang yang mati syahid dan orang saleh. Kenapa? Orang mati syahid kalau nggak jujur, nggak benar, nggak diterima syahidnya. Orang mati syahid tapi nggak jujur, niatnya bukan karena Allah, dia nggak jujur, nggak benar niatnya, diterima nggak syahidnya? Enggak. Orang saleh nggak mungkin jadi orang saleh kalau nggak. Kenapa para nabi di atas? Karena para nabi sudah dijamin sifatnya siddiq. Artinya apa? Jujur ini tempatnya tinggi di hadapan Allah. Dan inilah jalan yang lurus. Inilah siratal mustaqim. Artinya apa? Kalau kita setiap saat ihdinas siratal mustaqim, termasuk berusahalah jadi orang karena itulah jalan orang yang diberi nikmat. Jalan orang yang diberi nikmat itulah siratal mustaqim. Nah, itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat ikhlas, istiqamah dalam menuntut ilmu dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang jujur, anak keturunan kita khususnya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkat guru-guru, dengan berkat orang-orang saleh dijadikan anak keturunan kita orang-orang yang jujur, minas siddiqin, daripada orang-orang yang siddiq, daripada orang-orang yang benar dan jujur dalam segala hal dan keadaan. Dan semoga Allah akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Bitilkan niyat al-Fatihah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.